Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman hidup saya yang saya alami. Saya sudah pernah menginjakkan kaki di beberapa daerah karena memang menuruti dari pekerjaan orang tua saya. Orang tua saya merupakan bisa dibilang seorang petani, tetapi bukan petani biasa, tapi bisa dibilang bukan juga PNS, tapi seperti pegawai swasta yang memang kerjanya ditarik ke sana dan ke sini. Saya juga sudah pernah berpindah dari satu suku ke suku lain. Di sini saya akan membagikan cerita yang mungkin akan bermanfaat kepada teman-teman sekalian, yaitu tentang bagaimana kita melihat musuh. Kita dapat belajar banyak dari musuh kita. Saya juga sudah pernah dibully. Saya begitu masuk ke daerah orang lain, hal pertama kali yang saya dapatkan adalah saya diacungi oleh golok. Kalian tahu bagaimana rasanya orang baru datang ke suatu daerah dan kemudian kita tidak berbuat salah, kita hanya berbicara baik-baik, tiba-tiba saja kalian diacungi golok. Apakah saya yang salah? Apakah mereka yang salah? Kita tidak tahu. Lebih tepatnya saya tidak tahu, karena seingat saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk membawakan diri saya sebagai pribadi yang baik, dan tidak pernah saya untuk pertama kali datang ke tempat orang, saya tidak pernah untuk selalu tanpa permisi istilahnya. Itu yang menjadi suatu yang saya kagetkan ya. Dari situ saya pernah juga tertekan karena saya selalu dibully di sekolah saya. Karena saya selalu dibully, akhirnya saya kadang tidak kuat melampiaskan kekesalan dan lain sebagainya, seperti tipikal orang-orang pada umumnya. Tapi begitu saya beranjak dewasa, saya mengerti orang-orang yang membuli saya, orang-orang yang benci kepada saya, musuh-musuh saya, itu memberikan pelajaran bermanfaat bagi kehidupan saya. Saya pernah ditipu, saya pernah kehilangan uang 500.000 pada saat saya SMA. Itu saya dari situ pun belajar bagaimana saya tidak mempercaya seseorang. Tidak mempercaya seseorang itu juga suatu pelajaran. Kalian tidak boleh mempercaya seseorang, bahkan jika itu adalah teman baik kalian sendiri. Itu pelajaran yang diberikan oleh teman baik saya yang membodohi saya, yang menipu saya sampai saya hilang 500.000. Itu masih kecil. Kalian juga bisa mengambil hikmah dari kalian dibully. Misalkan kalau kalian dibully pada saat jam pelajaran matematika atau jam pelajaran fisika, misalkan kamu cari muka sekali sama guru, kamu nggak usah cari muka, saya yang jadi kena masalah, misalkan kata orang yang suka membuli Anda waktu itu. Berarti kalian punya yang tidak mereka punya di situ, yaitu kecerdasan di dalam bidang fisika. Ya, di situ kalian bisa asah itu semua apa yang kalian yang dikata-katakan oleh orang tersebut. Nggak usah pedulikan tentang kalian yang cari muka, karena di situ kalian
memang mencari suatu ilmu, dan kalian mungkin memiliki bakat di situ karena orang lain yang bisa menilai kalian di mana kalian berbakat itu. Jadi ayolah, lebih kita harus menilai positif seseorang yang jelek kepada kita. Pernah mendengar ada seorang dokter yang benar-benar hebat dan terkenal di mana-mana. Awalnya dia juga korban dari bully, bahkan gurunya sendiri bilang kamu tidak akan sukses. Tapi apa? Akhirnya dia bisa menjadi dokter. Itu cerita dari orang lain, ya. Teman saya juga ada. Saya mengetahui dengan mata kepala saya sendiri. Anak ini dia suka sekali bermain video game. Saking sukanya, dia bahkan tidak masuk sekolah selama 1 minggu untuk bermain video game. Guru-guru sudah bilang kalau dia tidak akan berhasil. Kalau kamu malas-malasan, kamu tidak akan berhasil. Kamu mau jadi apa? Guru bilang begitu. Tapi mau tahu faktanya, pada dia 1 minggu tidak masuk, pendapatan dia melebihi seorang guru. Pendapatan dia melebihi orang-orang yang saya kenal. Mau tahu berapa pendapatannya 1 minggu? $15.000. Itu baru awalnya. Mau tahu sekarang dia bersekolah di mana? Dia bersekolah kedokteran gigi. Itu yang harus menjadi pemicu kalian. Kata-kata orang dari luar, kata-kata orang yang buruk kepada kalian. Siapa tahu itu bisa menjadikan kalian semakin lebih maju. Jangan kalian langsung berkecil hati, jangan kalian langsung depresi hingga kadang terpikir untuk bunuh diri. Anda tahu, saya sekarang ini sedang melakukan yang namanya pengobatan. Untuk apa? Kemarin saya terkena yang namanya edema cerebri. Edema cerebri itu adalah pembengkakan pada otak, ya. Itu efeknya luar biasa. Kadang saya halusinasi, kadang saya merasakan pusing yang berlebih. Ada orang-orang yang berbicara di kepala saya. Kadang saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Kadang saya berpikir bahwa mending kita untuk membunuh orang dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akhirnya menghalau rasa-rasa itu. Karena apa? Kehidupan kita masih panjang. Dan saya belum melakukan apa-apa untuk orang tua saya dan juga negara saya. Saya masih memiliki agama dan saya yakin kalau saya teguh pada hal-hal tersebut, saya tidak akan tersesat. Jadi mungkin untuk terakhir penutup, karena waktu kita juga tidak banyak, saya akan memberikan tips untuk kalian untuk menghadapi apa yang Anda rasakan saat ini bila itu tertekan dan juga bermasalah terhadap orang-orang lain. Sabar, itu pertama. Walau susah, tapi sabar. Yang kedua, jangan pernah berpikiran negatif. Berpikirlah positif. Jangan pernah lihat orang sebagai individu yang negatif, bahkan itu musuh kalian. Yang terakhir, ingatlah orang-orang yang ada di sekitar kalian. Boleh ibu, boleh bapak, kalau kalian tidak memiliki orang yang dekat dengan kalian, ingatlah kalian masih punya agama. Di dalam agama itu bunuh diri
maupun menghilangkan nyawa orang itu adalah kejahatan terbesar. Berpeganganlah pada hal-hal tersebut dan kalian akan baik-baik saja, dan kalian akan bisa bilang pada akhirnya, oh ternyata kehidupan itu mudah. Ada orang yang bilang, dan saya akan tutup dengan suatu pepatah dari teman saya, mentor saya, dan juga panutan saya. Hidup itu mudah. Hidup itu mudah bagaikan kalian haus dan meminum dari sebuah gelas. Ambil gelasnya, teguk sampai rasa haus kalian hilang, patahkan. Jangan pernah kalian pegang. Kalian pegang 1 jam, tangan kalian akan kram. Kalian pegang 1 hari, saraf kalian akan mati. Kalian pegang 1 tahun, maka kalian tidak bisa menggerakkan tangan kalian lagi. Apa artinya? Jika kalian sudah merasa jeleh, atau jeleh itu bahasa Jawa ya, merasa jenuh terhadap kehidupan, patahkan. Serahkan kepada Yang Maha Esa, serahkan kepada Tuhan, maka itu akan jauh lebih mudah. Jangan kalian dekapi masalah itu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.